Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama gua di sini Sultan Des di podcast Desu Never Surrender. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari ekskul bahasa Jepang nih teman-teman. Mungkin saya bisa mengundang mereka kali ya. Tunggu sebentar. Ayo, Bani sama Farhan bisa masuk ke ruangan sekarang. Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Selamat siang. Hai. Bisa duduk. Ayo duduk bersama. Oke, terima kasih. Oke. Jadi pada awal hari ini saya Sultan mengundang tamu-tamu spesial dari pelajar ekskul bahasa Jepang dini, masih awal banget ini di SMK Negeri 8 Malang nih teman-teman. Oke, mungkin dari tamu-tamu saya bisa perkenalan juga ke teman-teman. Saya bisa itu sih nyoba pernah pakai bahasa Jepang ya. Perkenalan pakai bahasa Jepang teman-teman. Iya. Boleh, bisa dicoba. Hai, hajimemashite, ori no namae wa Ahmad Bani jaimashita. Bani te yonde kudasai. Atau neko ga suki desu. Neko ga suki desu. Oke, kalau dari Farhan, apakah mau nyoba bahasa Jepang juga nih? Bisa. Oke. Konnichiwa minasan. Watashi no name wa Ahmad Farhan Adrianetsuka desu. Farhan te yonde kudasai. Watashi wa Indonesia no Lumajang kara kimashita. Watashi wa 16 歳です。はい。 Oke, tapi pasti teman-teman ada yang nggak paham nih bahasa Jepang. Mungkin kalian bisa menerjemahkan artinya ke teman-teman juga, boleh. Boleh. Jadi gini, aku kan bilang ore. Ore itu artinya aku. Iya aku. Tapi Coba buat ore itu aku teman-teman. Iya. Ore no namae wa namaku. Ore no namae wa namaku. Iya. Oke. Terus Ahmad Bani jaimashita itu ya namaku. Neko. Ya. Oke, lanjut. Bani te yonde kudasai. Panggil saya Bani. Bisa bilang atau setelah itu neko ga suki desu. Neko ga suki desu. Ini neko. Ada neko di sini bisa diperlihatkan kameramen. Oi. Oke. Lanjut ke pembahasan. Kalau dari Farhan juga ada tambahan kata-kata yang mungkin unik. Itu gimana sih? Oke, untuk yang pertama bakal aku bahas itu yang pembuka hajimemashite itu istilahnya mungkin banyak yang udah tahu ya, tapi hajimemashite itu lebih ke kata sapaan ya. Iya, Kata sapaan seperti itu. Catat juga teman-teman. Kamu pertama kali gitu loh. Iya. Buat pertama kali, Iya. hajimemashite itu buat pertama kali ya berarti. Oke. Terus untuk lanjutannya watashi wa Indonesia no Lumajang kara kimashita. Itu artinya saya berasal dari Indonesia, lebih tepatnya di Lumajang, seperti itu. Dan untuk yang terakhir watashi wa 16 歳です, itu artinya umur saya 16 tahun, seperti itu. Juroku itu 16 ya? Iya. Juroku. Oke. Mungkin kalau teman-teman kan juga nggak tahu, kalian bisa nyebutin coba angka 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Hai, 1 ichi. 1 ichi. Ya, 2 ni. 2 ni. Oke. 3 san. 3 san. Ya, 4 yon. 4 gyon. Go. 5 go. Oke. Roku 6 roku. 7 Shichi atau nana mungkin. Cici atau nana. Oke. Ya. Terus yang 8 hachi. Ke-9 Q. Keinget QB ya dari Naruto ya. Oke. Itu juga si ku. Terus ku. Oke. Terus ku. 10 ju. Ju. Jadi kalau kan kayak membuat angka bahasa satu orang lainnya itu tinggal gabungin aja antara 10 kan 11. Ya, 10 tambah 1 berarti ju. Juichi. Ya, 10 tambah 1. 10 tambah 1 Juichi. Ya. Terus kalau 2 tadi
Juni. Itu berarti 12. Juni 12. Kalau Juruku sesuai tadi itu 16 berarti ya. Iya. Oke, dapat dipahami. Kalau kalian teman-teman semua mau pandai bahasa Jepang seperti mereka, ketik 1 di kolom komentar. Boleh. Oke, sekarang nih. Kalian itu kesan pertama atau benar-benar ketertarikan pertama dalam belajar bahasa Jepang itu tuh gimana sih teman-teman? Kalau aku sih itu dimulai dari kelas 8 ya, pas liburan. Pada saat liburan. Ya, Oke. kan gabut banget gak sih itu pada saat itu. Aku kan biasa kan di rumah nonton anime itu. Lah, cuman aku pernah suatu hari kepikiran, gimana sih kalau belajar anime tapi tanpa subtitle? Belajar anime tanpa subtitle teman-teman. Nah, terus aku Oke. coba lihat di YouTube kayak gimana sih belajar bahasa Jepang, terus lihat aplikasi yang terus dapat belajar bahasa Jepang itu. Aku terus mulai itu ya pas liburan tadi itu. Pas masuk juga ya teman-temanku kadang kamu belajar bahasa Jepang nih gitu. Nah, kalau aku dulu mulai belajar dari itu sih hiragana sama katakana. Oh, oke. Kayaknya semuanya Iya. memang dari Iya, dari dulu juga dari Iya. dulu. Iya. Oke. Terus dari Mas Farhan, gimana nih pengalaman atau kesan pertama dalam belajar bahasa Jepang? Kalau kesan sih yang pertama mikirnya itu bakalan susah ya untuk menghafal, karena kenyataannya memang susah sebenarnya, karena alfabet kita dengan Jepang itu beda. Iya, Dan beda juga banget gitu. di Jepang itu ada 3 jenis alfabet, 2 atau 3 ya? Dua. Kanji. Kalau kanji itu kan ya alfabet cuman kan bukan maksudnya Dia langsung masuk dalam satu arti gitu Iya, kan? satu iya. arti gitu. Ah. Heeh. Jadi Oh, 2 lah. oke, Ada dua. hiragana dan katakana. Katakana, Ya, itu yang buat dasar-dasar aja gitu. Iya. Kalau Beda halnya kayak kita belajar bahasa Inggris yang alfabetnya itu sama gitu. Kita tinggal tambahin verb 1 atau Iya. kata kerja. Kalau di Jepang itu beda banget. Prinsipnya nggak kayak gitu. Oh, jadi mungkin kalau BTW nih, aku tuh mau bahas kanji juga. Kanji itu tiap bentuk itu pasti beda-beda arti gitu ya. beda banget. Iya, mungkin bisa tak jelasin dulu ya kayak gimana sih urutan apa huruf Jepang itu loh. Iya, boleh. Ya, Mungkin dari hiragana. Hiragana itu kayak buat tulisan asli Jepang gitu loh. Kayak ada kosakata Jepang itu tulisnya ya pakai hiragana tadi. Oh, Terus ada juga katakana ya Mas ya. Iya. Katakana itu kayak buat serapan gitu loh. katakanlah itu serapan. Maksudnya serapan itu kayak contohnya ya, serapan Iya. dari Bahasa kata-kata Inggris. bahasa Inggris. Iya, contoh aja kayak gini. Oke. McD gitu ya, McD itu kalau dikatakan di serapan itu bisa jadi Makudo, Naruto. Makudo, Naruto. Jadi kayak apa? Kayak ada, kamu lihat kan kayak ada dua kata gitu kan, Iya, kayak iya. KI gitu apa gitu kan, itu ya kayak karena memang hurufnya nggak ada kayak huruf mati gitu. Huruf mati cuman ada satu sih. Oh, N gitu. N. Heeh. Oke. Kalau emang Mas Sultan bilang tadi kanji ya. Kanji itu benernya ya memang bener kayak satu arti, satu kanji. Satu kanji. Iya, itu kanji itu biasanya kalau di buku-buku itu ya, biasanya ada juga buat baca kanji tersebut pakai furigana. Furigana. Ya, furigana itu ialah hiragana kecil yang ada di atas kanji. Buat baca kanji tersebut. Oke. Terus nih juga nih, aku mau tanya juga nih, pengalaman kalian dalam belajar bahasa Jepang dari awal. Seperti yang mungkin dibilang tadi itu ketertarikan dalam nonton anime ya. Tapi Iya. pasti dari gak mungkin cuman dari saya nonton anime Iya, itu iya, kan. iya. Lu bisa jelaskan juga Iya. tuh teman-teman. Ya, kalau aku sih ya anime sih, tapi apa karena tertarik dengan Jepang ya, mungkin karena ada mimpi di dalam diriku itu yang besar banget itu loh, kayak mau ke Jepang gitu loh. Akhirnya mencoba untuk serius belajar bahasa Jepang gitu. Mencoba serius untuk belajar bahasa Jepang. Iya, Kalau dari Mas Farhan, gimana pengalaman pertama dalam belajar bahasa Jepang juga? Selain menonton anime. Lebih ke ketertarikan ya. Kalau ketertarikan aku itu karena ya ingin ke Jepang waktu itu, karena lihat dari kan sering tuh kita kan main media sosial. Iya. Nah itu lewat di
Belanda kita, iya Ah. betul banget. Nah itu ngelihatnya itu kayak, wih di Jepang kayaknya enak nih, apa itu adem banget gitu. Iya, betul. Jadi itu yang mendorong aku buat belajar bahasa Jepang dengan harapan bisa ke Jepang nantinya kayak gitu. Kalau aku juga itu gini sih, aku juga termotivasi oleh suatu channel gitu loh untuk ke Jepang itu kan kayak seorang mahasiswa yang dapat beasiswa ke Jepang gitu loh. Oke, Tertarik oke. banget. Kayak kamu tahu itu nggak siapa Jerome Pauline? Jerome Pauline, oke, siapa sih yang nggak tahu Jerome Pauline yang Ya, Mas. memiliki unsur-unsur ya, aduh gimana ya, tidak saya jelaskan ya. Ya, pintar banget matematika ya. Ya, pintar banget, kayak speedrunner gitu loh, pelajar Iya. speedrunner. Terus juga ini mungkin kalau dari Jepang ya, saya tuh suka yang lain sih selain view. Oh, oke, nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas ya. Oke. Udah nyambung ini. Oke, sudah nyambung, tapi nggak usah diterusin. Oke. Terus mungkin oke. Kembali lagi. Jadi oke, kembali lagi. Jadi nih, aku mau tanya lagi nih. Kalian kan juga ini kan bisa dibilang perdana ayah Neko. Mungkin bisa sapa dulu Nekonya. Oke, sudah sulit ya. Oke, kembali ke topik pembahasan. Menurut kalian nih, kan juga baru ya masuk ke SMK Negeri 8. Iya. Nah, kalian pasti ikut ekskul bahasa Jepang kan? Iya. Oke, mungkin kalian bisa menjelaskan bagaimana ekskul bahasa Jepang di SMK Negeri 8 itu? Hai. Sama sensei-senseinya juga. Haiksen dewa. Jadi gini ya, sensei di sana itu sangat menyenangkan, tanoshi. Menyenangkan. Iya, jadi senseinya di sana itu gaul banget ya. Jadi senseinya kayak modelnya kayak kopian gitu. Cuma katanya pernah cerita kayak kopian tapi ramai cewek gitu. Cewek Jepang. Iya. Jadi fun fact-nya sensei kita itu udah pernah ke Jepang dulu. Katanya selama 3 tahun katanya ya. Wah, Iya. expert banget gak sih? Iya, senseinya? Senseinya itu selain guru bahasa Jepang itu guru DPJ juga. Guru DPJ itu Iya. guru di ngapel apa sih? Guru Dasar-dasar berangkat game. Oh, dasar-dasar perangkat Buat game gitu. Kalian berarti ikut apa tuh namanya? Kelas RPL berarti ya? Iya. Oh, di kelas RPL pasti juga ada bikin game juga kan pasti. Iya, ada. Oke. Kembali tadi, Hai. sekolah nanti kayak nggak cuman belajar bahasa Jepang saja, mungkin ada yang lain lagi. Kayak sebagai hiburan, mungkin ada kayak nobar, nonton anime Iya. bareng. Nonton anime bareng. Iya, nonton anime bareng. Tapi Terus? nggak ada bahasa Indonesianya. Oh, berarti bener-bener kita tuh ngeliat anime Jepang tanpa subtitle. Iya. Iya. Oh, itu gak kesusahan apa kalian? Kesusahan sih, tapi ya kalau kita kan ada seninya juga yang mendampingi gitu. Oh ini artinya gini gitu mungkin Oke. ya kan. Terus juga ada mungkin ada event besar kayak event demo school itu pernah kayak apa cosplay gitu. Cosplay. Ya, cosplay apa anime ya biasa lah. Itu bahasa Jepang berhubungan dengan anime pastinya. Oke, dapat dipahami. Ya, terus ada mungkin ya masak ya. Masak. Masak Gimana sih Jepang masak-masaknya itu? Ryori, Nihon no Ryori. Coba kalian sebutin makanan Jepang yang mungkin menurut kalian tuh keren gitu, apa sih gitu? Takoyaki. Iya. Takoyaki. Ya, sushi itu sashimi juga yang kayak ikan mentah itu. Iya. Itu merupakan Aku hidangan juga khas pengen Jepang. sih. Iya. Terus ramen juga Apalagi ada. yang pink gitu juga ya? Apa bimbing? Salmon. Salmon. Pink apa lagi? Apa lagi ya? Oke. Itu basically sudah sih. Jadi ini terus ada juga nih. Kalian itu pas belajar bahasa Jepang di ekskul kalian itu gimana sih rasanya belajar di ekskul bahasa Jepang di SMK Negeri 8 Malang? Gimana? Oh. Kalau aku sih punya pengalaman ya. Punya Oke, ada cerita ini. Oke. Ya, iya pengalaman sama sensei sih. Kayak Pengalaman sama sensei. iya gimana kan tuh? kayak
apa namanya? Aku kan juga apal gitu ya beberapa kanji gitu kan ya. Wah, Mungkin hafal bahasa. mungkin kalau dari beberapa murid mungkin kalau kanji sama hiragana katakana itu mungkin aku yang paling jago sih. paling jago, Paling teman-teman. jago dari semua lah. Jadi kayaknya kemampuan kanjiku ke hampir sama kayak sensei gitu. Hampir sama, Nah, boy. jadi dulu pernah gini apa? Kan kayak battle kanji nih. Sensei ini kanjinya apa gitu kan. Nah, beberapa sensei juga nggak tahu. Juga aku pernah kayak isiin suatu kanji. Nah, sensei juga tebak kayak gitu-gitu juga. Jadi kayak tebak-tebakan kanji sama ya intinya duel kanji lah. Seru banget sih asli itu. Kalau dari Mas Farhan gimana? Kalau aku sih kayaknya kalau pengalaman pastinya seru banget ya. Juga kita kan di ekskul bahasa Jepang itu nggak cuma belajar cara nyampein bicara ataupun cara mendengar atau nulis nih. Kita nggak cuma itu aja, kita juga ada kayak belajar budayanya, terus belajar cara masakan Jepang kayak gitu-gitu. Oh, oke. Pastinya seru banget. Oke, bila kalian ingin mempelajari ekskul bahasa Jepang di sekolah kami, let's go masuk ke SMK 8 teman-teman. Pasti bisa. Let's go. Masuk sekarang. Oke, terus nih aku nih juga sebenarnya mau ngetes kalian di dalam bahasa Boleh, Jepang. boleh. Tapi ya simpel aja. Simpel aja, nggak apa. Oke. Karena bisa dibilang juga itu kan bahasa Jepang kan bahasa favoritku juga tuh, bahasa favorit juga termasuk bahasa favorit karena emang juga bahasa Jepang itu unik gitu. Apalagi yang ngomong itu Oh, Mas Tan pernah itu tahu belajar bahasa Jepang gitu? pernah tapi ya masih diskusi masih Diskusi. Ya, ya, boleh. jadi belum terlalu expert kayak kalian berdua gitu loh. Iya. Mungkin aku bakal tes juga nih ya. Aku juga sebenarnya tuh pengen lebih belajar bahasa Jepang lebih dalam, cuman karena keterbatasan waktu juga jadi kurang gitu. Oke. Mungkin nih aku bakal ngasihin kata-kata ke kalian bisa menerjemahkan bahasa Jepang gitu ya. Iya. Oke. Simpel aja, pendek-pendek aja. Saya punya contoh, misalkan saya suka melihat anime. Itu bahasa Jepangnya apa sih? Jadi gini, itu kalau saya suka melihat anime, jadi gimana ya? Kita bahasa rumit sih tadi. Anime ga suki wo mimas. Mungkin gitu ya, jadi kayak kurang tahu juga sih. Aku juga baru pertama kali ngalai kalimat kayak gitu. Oh, itu baru pertama kali juga. Kita Iya. tuh jangan pernah putus semangat untuk belajar teman-teman. Meskipun Mungkin banyak kayak kesalahan dari kita, tapi kita Iya. tetap belajar juga. Oke. Kalau misalkan rangkai kata gitu kayak kurang kalau ketika kan berbicara tentang kanji mungkin bisa ya. Oh, langsung kanji. Kanji. Oke. Terus nih, kalau semisal bahasa kanjinya air itu apa tuh? Apa sih? Air Air. kanjinya gini. Iya. Ya, Gini, oh, ya. gini. Oke. Ini kanjinya. Kanjinya seperti ini. Kanjinya, teman-teman. kanjinya. Cara bacanya Mizu. Mizu. Atau mungkin bisa dibaca sui. Mizu atau Sui. Iya. Oke. Kalau api Api gini. Gini. gini juga. Oh, ada di sini. Ada di Ada di sini. Oke. Oh iya ini. Oh ini. Ini apinya. Api juga. Oke. Ya bacanya Kanjinya apa? kayak Gimana sih? Bacanya hi. Atau mungkin k juga bisa. Oke. Iya. Kalau angin itu apa teman-teman sih? Kanji. Kanji. Ya, angin tuh kanji. Kayak di sini juga ya, pasti yang di atas sini juga ya. Oh, di sini. Saya tadi nggak ke atas nggak ada. Oh, Di sini nggak ada ya. Oh, ternyata di sini bahasa Inggrisnya. Oke, boleh. Terus nih yang terakhir nih, kalau semisal panah, itu bahasa Jepangnya apa sih? Uchi. Do. Uchido. Do. Uchi sama do. Uchido seperti yang kalian lihat di atas Uchi. ini Uchido juga ya teman-teman ya. Boleh. Terus nih, karena mungkin sudah lumayan ya kita mempelajari bahasa Aku Jepang itu sih juga. bisa jurus Naruto sih. Tunggu dulu. Itu buat ending aja. Oh, iya. Boleh. Nanti. Buat ending. Iya. Sabar, pelan. Oke, sekarang aku juga mau tanya nih. Apa sih 3 karakter anime favorit kalian? Dari aku dulu ya. Kalau aku tuh paling suka itu Zero Two teman-teman. Kayak di atas ini juga. Zero Two, terus Maisan, dan yang terakhir
Roronoa Zoro, wah itu keren sih mereka bertiga. Apalagi Zero itu juga itu. Itu animenya dari apa aja coba Mas? Oh iya, kalau Legend. Zero tuh itu dari Darling in the Franxx. Itu animenya bagus kok, bagus ditonton juga, bagus. Terus kalau Maisan itu dari, aku lupa nama animenya. Pokok bagus lainnya, kalian juga bisa cari sendiri nanti. Kalau Roronoa Zoro, gak ada yang pasti nggak tahu One Piece kawan-kawan. One Piece itu paling keren dah animenya, menurut gua ya, menurut gua. Iya. Nah, kalau dari kalian berdua nih, apa sih anime favorit kalian? 3 karakter favorit kalian. Baiklah. Kalau saya pertama Luffy ya. Luffy. Luffy dari anime One Piece pasti kalian tahu kan itu kayak animenya kayak katanya kereta singklik gitu. Iya, enggak saya Iya, tapi kayak kuat tapi iya, berjuang kayak gitu. unexpected gitu gak sih kalau kita mau punya jurus-jurus baru itu kayak gak terduga gitu. Terus apa lagi? Iya. Apa lagi? Terus abis itu mungkin itu sih kalau karakter itu ya waifu. Waifu boleh, waifu. Akebi-chan. Akebi-chan itu Dari anime apa sih? anime Sailor Uniform Akebi. Oke, bisa dicatat. Kayak di sini juga kalian bisa lihat. Terus satu lagi. Mungkin apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang aku suka kayak mungkin ada yang ini juga apa? Anime pertama yang pernah aku tonton. Oke, apa tuh? Apa Senku. Dr. Stone. Anime Dr. pertama Stone. gue juga, woi. Anime pertamaku. Bagus banget itu. Iya, anime. kalian wajib juga nonton anime Dr. Stone yang ada di sini. Mungkin juga link akan ada di komen. Oke, siap. Kalau dari Farhan nih, apa sih anime favoritnya? 3 karakter anime favorit. Kalau 3 apa ya? Kurang tak? Yang pertama itu aku lupa namanya, mungkin bakalan aku taruh di sini. Oh, di sini ya. Iya. Oke. Itu dari anime Plastic Memories. Wah, Oh, aku tahu juga itu animenya. Aku tahu itu juga. Tapi agak Itu lupa nggak sih, guys ya apa? nama karakter. Asuka. Ya, pokoknya ada itu lah. Pokoknya itu. Jadi editor. tolong ya. Editor Dan tolong ya. yang Oke, kedua, oke. Yang kedua, itu ada Yuki. Yuki. Dari anime Owarino Serap. Yuki dari anime Owarino Serap. Nah, bisa kalian cek juga di sini Ya, teman-teman. untuk Yang terakhir. terakhir mungkin apa ya? Apa tuh? Hmm, Teman-teman penasaran nih lo? apa ya? Aduh. Mungkin lebih ke waifu aja ya. Oh, waifu. Kalau Oke, waifu oke. mungkin waifuku di Nani gue ya? Ini bukan ada. Nani. Alia. Oke, Alia anime baru, coy. Anime baru. Sangat coy. populer ya. Oke, ini waifu dari banyak umat juga ya. Iya. Kalian bisa lihat di sini juga animenya bagus. Juga ini apa? Waifu dari kameramen juga ya. Iya, waifu dari kameramen juga. Kameramen mungkin bisa saya hello dulu. Halo. Ya. Oke. Kameramen stay aktif ya di situ ya, menjaga kamera agar tetap tegak. Oke, mungkin kita sudahi dulu aja podcast kali ini. Bisa juga kita nanti akan ada pertemuan berikutnya juga nih teman-teman. Boleh. Bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk dari ekskul atau mungkin sensei-nya bisa diajak ke sini juga. Waduh, apakah boleh? Nanti kalau Boleh. bisa ngundang Emi Fukuda boleh nggak ya? Siapa? Emi Fukuda. Wah. Emi Fukuda. Itu kayaknya hebat sih. Siapa itu? ada. Emi Fukuda. Saya nggak tahu ya Emi Fukade itu siapa ya? Itu kan di anime Yoga itu kan. Bukan di anime, dia tuh karakter asli kok, orang asli. Dianya tuh pemain film Jepang, film strong. Enggak tahu. Itu namanya kreatif ya. Oke ya sudah, mungkin kita cukupkan untuk podcast kali ini. See you in the next video. Goodbye.